Luar biasa saudaraku, ini satu lagi lagu produk Metanoia juga, supaya kita pelajari juga di rumah kita masing-masing, biar semakin banyak lagu-lagu produk Metanoia yang daripada berdiam di hadiratmu. Haleluya. Tuhan yang berjanji bagi kami dan terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, penuhi kami terus dengan urapan dan roh Tuhan, supaya benar-benar hati kami Tuhan, hati yang subur akan kebenaran firman-Mu. Bagaikan bencana kami Tuhan Yesus, yang indah di tangan-Mu Tuhan Yesus, yang siap dibentuk Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan membentuk ulang hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan Yesus memerdekakan setiap jiwa yang mendengarkan Tuhan, baik di tempat ini maupun pemirsa YouTube yang ada. Diberkati Tuhan lewat suara kebenaran Kristus yang ditaburkan dari tempat ini. Kami akan melihat Tuhan terus berbayar jiwa-jiwa.
sedikit pun kami tidak meragukan kehebatan, kedahsyatan-Mu Yesus. Engkau Tuhan Allah kami satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Karena itulah kami nggak gentar, nggak takut. Hari esok sudah ada bersama-Mu Yesus. Dan kami percaya Yesus memberikan hari esok hari yang terbaik buat kami. Karena Tuhan Gembala Agung kami menggembalakan kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan memberikan hidangan makanan kepada kami di depan lawan-lawan kami. Sehingga orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kami, mereka akan lari tunggang langgang. Karena ada Tuhan di pihak kami. Kami yakin kalau Yesus di pihak kami, siapa yang bisa lawan kami? Kami ditakdirkan untuk menang lebih daripada pemenang, untuk naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan kami ditentukan Tuhan untuk tidak kekurangan, karena Tuhan Yesus jalan bagi kami. Sehingga kami percaya nggak mungkin kami menghadapi jalan buntu, karena Yesus jalan satu-satunya buat kami. Urapi kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari takhta-Mu membakar seluruh areal aspek hidup kami, sehingga kami punya hati bergelora, bergairah, bersemangat. Kami berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak mundur, tidak ciut. Karena kami tahu mundur pasti mati, maju pasti hidup. Karena itu kami memilih maju, karena maju bersama Yesus. Di dalam Yesus kami hidup dan kami terpelihara dengan baik. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang kudus, sehingga semua jemaat yang mendengar, mereka diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena Allah yang kami sembah adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi ku minta Tuhan, sembunyikan aku di belakang salib-Mu, biar kemuliaan-Mu yang terpancar di wajahku, wibawa-Mu yang kelihatan dalam hidupku. Ketika aku ada di altar, di balik mimbar-Mu yang kudus, berinteraksi, berkomunikasi dengan jemaat Tuhan, dengan pemirsa YouTube, semua mereka bukan sekedar menerima informasi, tapi mendapat impartasi dari Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi-Mu saja, Yesus Tuhan Allah. Haleluya. Di dalam Yesus kami terjagai, terlindungi, terpelihara. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami alaskan doain dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam. Dengan sore-sore buat Yesus kita, Tuhan Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar. Haleluya. Dengan sorak-sorai buat Yesus. Siapa suruh berhenti? Haleluya. Sampai keringat, sampai keringat. Ini mendung, olahraga. Olah roh. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, saya terus memantau khotbah-khotbah beberapa dari pendeta yang dikirim ke grup-grup dan ke nomor pribadi saya. Dan 99,9 semua berbicara tentang hal-hal kesulitan yang akan datang. Semua berbicara tentang hal-hal kesusahan yang akan datang. Semua berbicara tentang tanda-tanda antikristus. Adalah yang bicara di vaksin itu ada angka 66 dan seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau mengkomentari itu. Tapi saya hanya percaya bahwa hidup saya dalam perlindungan Yesus. Haleluya. Kenapa saya tidak mau mengkomentarinya? Karena saya tidak mau berdebat. Saya mau hanya mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Karena berdebat pun nggak menghasilkan apa-apa.
Tapi mentaati firman, kita akan melihat firman itu bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya yang akan Tuhan mau perbuat untuk kita semua di masa-masa sukar, di masa-masa sulit? Justru di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, Tuhan ingin membuktikan mana kambing, mana domba. Tuhan ingin buktikan mana yang menyembah Allah yang benar, mana yang menyembah Allah yang tidak benar. Tuhan mau tunjukkan Tuhan mana yang dahsyat, Tuhan mana yang kurang dahsyat, Tuhan mana yang abal-abal. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita punya nama. Namanya Yesus Kristus. Justru di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, inilah Tuhan kita akan menunjukkan siapa Dia dan bagaimana Dia mendemonstrasikan kuasanya dalam kehidupan orang-orang percaya. Setiap kita yang percaya kepadanya, tidak mungkin dibiarkannya kita merana menderita sengsara. Kita pasti akan terus di backup oleh Tuhan Yesus lewat kuasa kerajaannya, supaya serangan-serangan dari situasi, kondisi, keadaan, realita, serangan-serangan dari roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, itu tidak akan bisa membuat kita jatuh. Justru serangan itu akan membuat kita makin terbang tinggi. Karena setiap ada serangan ada peperangan, setiap ada peperangan ada kemenangan, dan kita ditakdirkan bukan untuk kalah, melainkan untuk menang. Kau adalah orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena itu saudara, jangan terpengaruh dengan nubuatan-nubuatan, dengan prediksi-prediksi, dengan ramalan-ramalan, entah itu pendeta, entah itu peramal. Yang saya percaya bahwa Allah beserta kita. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ngapain hidup ini menghabiskan waktu untuk berpikir ramalan? Ngapain hidup ini menghabiskan waktu untuk berpikir hal-hal yang sulit, yang sukar di masa yang akan datang? Marilah kita mengambil keputusan untuk menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan sukacita. Itu membuat tubuhmu sehat, itu membuat imunmu lebih luar biasa, sehingga engkau tidak akan pernah kena coronavirus. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini terjadi banyak perdebatan-perdebatan di sosial media antara pendeta A, pendeta B tentang apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini adalah satu kebodohan. Kita tidak perlu sebenarnya mengetahui apa-apa yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kita tahu adalah Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti menang, lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, persoalannya apa yang harus kita buat untuk kita bisa menghadapi hari-hari yang sukar, kalau itu pun terjadi, untuk menghadapi hari-hari yang sulit, kalau itu pun terjadi. Saya percaya 99, di antara semua yang hadir hari ini, baik pemirsa YouTube, menerima dampak karena coronavirus ini. Tetapi saya pribadi tidak mengalami dampak yang begitu signifikan, karena saya tidak bertuhankan situasi, kondisi, keadaan, realita. Saya bertuhankan Yesus yang mampu mengubah air menjadi anggur, yang mampu mengubah situasi yang sulit menjadi sesuatu yang luar biasa, untuk membuktikan bahwa Tuhan di pihak saya. Haleluya. Semakin masa sukar, semakin masa sulit, semakin Tuhan memperlihatkan siapa sebenarnya Rasul Lubis ini, sehingga orang bisa tahu ada perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan Allah yang benar dengan menyembah Tuhan Allah yang tidak benar. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Belakangan ini saudara, setiap jam 2 pagi saya dibangunkan Tuhan dan tidak tidur sampai sekarang ini. Mulai jam 2 pagi sampai sekarang tidak tidur. Jadi saya kalau sudah jam 6 mulai ngantuk, yang saya lakukan hanyalah minum kopi. Haleluya. Haleluya.
supaya saya bisa khotbah. Karena kalau saya khotbah tapi saya ngantuk, tentu saya bisa tumbang, bisa jatuh, saudara. Itu sebabnya saya minum kopi supaya saya tidak ngantuk. Jadi saya bukan candu kopi, saya hanya minum di hari Minggu saja. Haleluya. Di hari-hari lain saya nggak mau, ya. Jadi jangan Anda ikuti-ikuti. Kalau Anda mau khotbah baru minum. Jadi kalau nggak khotbah jangan minum. Jangan tersinggung yang jual kopi karena kurang laku, ya kan? Kenapa sih kita harus berpikir yang terlalu sulit di masa yang akan datang? Mari kita benahi diri kita tata ulang cara berpikir kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Itu lebih baik daripada memikirkan kesulitan masa yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Persiapan itu lebih baik daripada kita memikirkan hal-hal yang sulit di masa yang akan datang. Karena itu sebelum hal-hal yang sulit di masa yang akan datang terjadi, mari persiapkan dirimu untuk menghadapinya. Ketika itu terjadi, engkau tetap tampil menang lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan mau. Dalam strategi peperangan tidak diperlukan rasa takut, tidak diperlukan kebimbangan, tidak dibutuhkan rasa kekhawatiran. Yang dibutuhkan adalah persiapan untuk menghadapi peperangan. Itu sebabnya kita harus latihan mulai sekarang. Latihan olah roh, latihan rohani untuk kita memiliki otot-otot rohani sehingga waktu musuh datang kita pastikan kita menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Karena menurut prediksi dan menurut banyak nubuatan-nubuatan hamba-hamba Tuhan dari Indonesia, dari luar negeri, akan banyak masa-masa sukar, masa-masa sulit yang kita akan hadapi, saudara. Bahkan saudara, semua nama-nama kita nanti akan tercatat di WHO dan semua kita bisa dikendalikan oleh mereka. Tetapi satu hal yang saya mau kasih tahu, Yesus, nama di atas segala nama. WHO harus tunduk kepada nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, engkau tidak perlu berpikir terlalu ribet, terlalu ruwet. Engkau harus mempersiapkan dirimu untuk melewati masa-masa sulit. Haleluya. Engkau persiapkan hidupmu untuk menghadapi masa-masa sukar. Dan itu pasti terjadi karena Alkitab sudah katakan akan datang masa-masa sulit, akan datang masa-masa sukar. Tetapi kalau seorang pendeta menceritakan masa sukar dan membuat jemaatnya menjadi takut, ini khotbah yang keliru. Seharusnya pendeta mempersiapkan jemaatnya untuk menghancurkan masa sukar sehingga kita bisa rubah walaupun dalam kesukaran, tapi kita bahagia, kita tenang, kita sukacita karena Tuhan di pihak kita, memelihara kita. Dia gembala. Dia gembala. Sekali lagi saya katakan, dia gembala. Haleluya. Saudara, kalau kita bicara gembala di Israel, gembala yang baik itu selalu bawa gada. Kenapa gada harus dibawa gembala? Salah satunya gembala yang baik itu adalah Daud. Sebelum jadi raja dia gembala. Dia selalu bawa gada. Untuk apa? Kalau datang binatang buas ingin memakan domba-dombanya, maka sang gembala di depan dan menghancurkan binatang itu. Dan ini yang ngawal kita, bukan Daud. Yang ngawal kita adalah gembala agung, Yesus Kristus. Haleluya. Jadi gada yang Tuhan punya tidak sama dengan gada yang Daud punya. Tuhan tidak perlu pegang gada dalam bentuk lahiriah. Tuhan cukup berkata, semua rebah dan meninggal dunia. Dan kita yang hidup nanti di bumi ini kita saja. Haleluya. Bersama Yesus memerintah. Dan saya tidak yakin saya akan berhadapan dengan Kristus dan saya akan menderita dianiaya antikristus. Saya yakin betul kalau antikristus itu datang beberapa tahun yang akan datang, maka sekarang Tuhan sudah persiapkan sayap saya dan Tuhan sudah persiapkan karakter saya, Tuhan sudah persiapkan mental saya. Waktu saya dibawa terbang, saya tidak ingat lagi saudara. Kalau saya ingat saudara, maka saya tidak bisa jadi terbang. Itu sebabnya saya tidak ingat saudara. Saya harus terbang bersama Tuhan.
dan kita terbang masing-masing, karena kita nggak bisa saling bawa satu sama lain. Kita masing-masing terbang. Nanti kita ketemu di kerajaannya dan kita kasih bicara, baru kita di sana cerita bagaimana caranya kita diangkat oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar luar biasa. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara, saya tidak takut apapun yang dinubuatkan oleh banyak pendeta, oleh paranormal sekalipun. Haleluya. Ada salah satu paranormal, sebelum jatuh pesawat dia sudah nubuatkan, dan pesawat itu betul jatuh, dan dia bernubuat lagi sekarang akan terjadi hal-hal yang luar biasa di bumi ini, terkhusus di Indonesia. Tetapi saya tidak peduli, mau dia ramalkan apapun, Allah di pihakku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Aku menang lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Biarkan burung itu terbang di kepalamu, tapi jangan izinkan dia berak di kepalamu. Haleluya. Silakan situasi kondisi keadaan terjadi terbolak-balik, silakan. Tetapi engkau tidak boleh bertuhankan situasi kondisi keadaan. Engkau bertuhankan Yesus yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Air dirubah menjadi anggur, apalagi situasi kondisi keadaan. Dia bisa rubah sesuatu yang buruk menjadi baik bagi dirimu, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Anda perlu saya ceritakan lebih jelas, tapi Anda bisa merasakan. Benar-benar saya bangun jam 2 pagi. Dari mana Anda bisa merasakan? Kalau rohmu peka, engkau dapat merasakan. Khotbah pendeta ini lain, terasa dalam rohku. Oh betul, dia jam 2 pagi dia sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Itu kalau rohmu peka. Tapi kalau rohmu nggak peka, kau tidak tahu mana yang diurapi, mana yang tidak diurapi. Haleluya. Kau paling tahu mana kurapan, mana yang nggak kurapan. Karena itu bisa dilihat oleh mata. Saudara, kita harus persiapkan. Apa yang kita harus persiapkan? Kita baca. Haleluya. Mazmur 91 ayat 14. Kita baca. Kita baca dulu di dalam Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 8. Haleluya. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berbuat hati. Saudara, ada beberapa hal persiapan yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah mari kita lebih cinta Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan kita tidak takut hujan apapun terjadi. Karena apa? Karena hujan batu pun datang, itu tidak bisa buat kita mati. Yang buat kita mati, kalau Yesus katakan kita mati. Hujan batu nggak bisa buat kita mati. Haleluya. Tapi yang buat orang mati, kalau Yesus bilang mati. Sekalipun hujan batu, kalau Yesus bilang hidup, kita pasti hidup. Nah, karena itu tidak perlu takut dengan situasi kondisi keadaan, karena kita hidup dari perkataan Tuhan. Tahirkanlah tanganmu. Artinya tangan kita ini kita perbuat untuk sesuatu yang betul-betul menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di situ dikatakan orang-orang berdosa. Dengan kata lain, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita semua dulunya orang berdosa. Tetapi lewat darah Yesus, kita menjadi kudus dan kita bisa memanggil Tuhan Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Tanpa darah Yesus tak ada seorang pun yang bisa kudus. Oleh sebab itu kita butuh darahnya. Dan sucikanlah hatimu. Artinya setelah dikuduskan, kita ada tindakan. Tindakannya apa? Kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kita mengikuti teladan Yesus. Kita mengikuti apa yang Yesus buat. Hai kamu yang mendua hati. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ke-8, orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Karena itu kalau Anda mau dapat apa-apa, Anda tidak boleh punya hati dua. Anda harus punya hati satu. Karena hati dua tidak akan dapat apa-apa. Itu sebabnya telinga diciptakan dua, mata diciptakan dua, kaki dua, tangan dua, tapi hati harus satu. Kenapa? Karena hati kalau mendua, dia nggak dapat apa-apa. Karena itu hatimu cuma satu. Bagaimana Pak kalau tangan kita 10? Saya rasa tambah baik, tambah bisa cepat kita gerak. Kalau kaki kita 8, saya rasa tambah baik juga.
Karena ada namanya makhluk kaki 1000, jalannya lebih cepat. Haleluya. Lambat ya. Haleluya. Maksudnya lebih cepat dari bekicot. Haleluya. Jadi saudara, menurut saya kenapa Tuhan ya mengatakan jangan mendua hati, ya? Karena orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Haleluya. Haleluya. Saudara, tetapi ada hal yang luar biasa. Kita baca di Mazmur 91, artinya level-level seseorang. Kita akan tingkatkan level kita di Mazmur 91 ayat yang 14, 15. Coba. Oke, haleluya. Mulai 14 saja. 3, 2, 1. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan menghidupkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal nama. Saudara, kunci untuk menghadapi kesulitan masa yang akan datang, kunci untuk menghadapi kesukaran masa yang akan datang, kuncinya satu, kita harus melekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, ada orang yang coba mendekat, tetapi kalau hanya mendekat itu gampang sekali bisa terlepas. Tapi kalau melekat itu sulit. Saya kasih contoh, air ini melekat dengan gelas ini. Dia melekat. Jadi melekat itu bagaikan lem dengan perangko, nempel, melekat yang sulit terpisahkan. Karena itu saudara, yang kita harus persiapkan hari ini, mari kita melekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi Tuhan mau hati kita ini betul-betul melekat kepada Dia. Tidak boleh mendua hati. Tidak boleh hati kita kemana-mana. Cukup Tuhan saja. Haleluya. Tidak ada di Alkitab karena kesibukan seseorang orang itu sukses. Tidak ada. Tapi karena orang mengandalkan Tuhan, maka dia diberkati. Itu sebabnya Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika dosa masuk dalam diri manusia, otak manusia berubah. Sehingga mereka berpikir dengan kesibukan ini, kesibukan itu, kesibukan ini, saya akan sukses. Tapi Tuhan tidak membuat sukses karena kesibukan. Tuhan membuat sukses karena hatimu berkenan di hatinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kalau hati kita berkenan di hati Tuhan, ya, kita kerja tidak terlalu sibuk seperti orang lain, namun hasil yang kita punya lebih banyak. Saya kerja tidak terlalu sibuk. Apa sibuk saya? Saya lebih banyak di kamar. Bisa berjam-jam, berhari-hari. Tapi kita mau adu penghasilan, silakan saja. Kau hitung. Haleluya. Yang kau hitung bisa terhitung, tapi yang kau punya kau nggak bisa hitung. Karena nggak ada yang mau kau hitung. Haleluya. Haleluya. Saudara, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melekatkannya. Jadi nggak usah takut. Apapun yang dinubuatkan oleh banyak pendeta, oleh peramal-peramal, ya menurut saya itu ya ngaku-ngaku nabi saja. Silakan dia mau nabi rongkek, aku nggak peduli. Yang penting, kalaupun kesukaran itu datang, kalaupun kesulitan itu datang, Tuhan meluputkannya. Haleluya. Haleluya. Itu yang penting. Haleluya. Makanya saudara, melekat terus dengan Tuhan. Aku akan membentenginya. Haleluya. Haleluya. Saudara, untuk melekat kepada Tuhan itu bukan di bibir, tapi di dalam sikap dan tindakan kita. Dan melekat kepada Tuhan tidak cukup hanya kita sekedar berbuat baik, karena berbuat baik memang itu ajaran agama. Tapi melekat kepada Tuhan, kita punya hubungan pribadi yang spesial dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga Tuhan betul-betul mengenal kita. Oh, berarti Tuhan tidak mengenal yang lain. Kata mengenal dalam bahasa aslinya selalu pakai etiginosku. Artinya mengenal sebagaimana hubungan suami istri. Itu yang selalu digunakan di Alkitab. Jadi Tuhan bukan tidak mengenal orang lain, tapi Tuhan tidak peduli dengan orang itu
disebabkan apa? Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kalau kau punya hubungan dengan Tuhan, tentu Tuhan akan terus meluputkan engkau dari mara bahaya. Haleluya. 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 Dan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Jadi saudara, hanya orang-orang yang melekat hatinya dengan Tuhan yang bisa mengenal nama Tuhan. Sekarang nama Tuhan diperdebatkan, itu dan ini dan ini. Padahal namanya sudah jelas, Alkitab katakan Yesus Kristus. Tapi diperdebatkan. Itu sebabnya saya katakan orang-orang yang memperdebatkan itu dia tidak mengenal. Jadi saudara, mengenal artinya mengalami. Haleluya. Haleluya. Kau tidak bisa katakan gula itu manis kalau hanya kata orang. Kau harus cicipi, kau harus alami, baru kau bisa bertahan, bisa ngotot ngomong gula itu manis. Sekalipun seluruh dunia ini bilang pahit, kau ngotot, kau bilang manis karena kau mengalaminya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, jadi kita tidak cukup mendekat, tapi harus melekat. Haleluya. Ada level-level tertentu. Misalnya kita baca Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Kita baca sama-sama. Haleluya. 3, 2, 1. Belum ya? Matius 18 ayat 19. Haleluya. Haleluya. 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripada benda dunia ini sepakat tentang apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Saudara, ini harus ada teman. 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang sepakat meminta apapun juga, permintaan itu dikabulkan. Bagaimana kalau kita seorang diri? Bagaimana dengan Markus pasal yang ke-11 ayat 24 ini? Kita baca Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Ini bicara level dan tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu diadu ayat satu dengan ayat lain. Kita harus memahami ini bicara level seseorang saja. Ini bicara seorang, tidak perlu banyak orang. 3, 2, 1. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang minta kepadamu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, konteks ayat ini tidak berbicara banyak orang. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Orang dunia, saudara, dia dikasih dulu baru terima. Tapi kita beda, terima dulu baru dikasih. Haleluya. Saya kasih contoh sini, Betani. Orang dunia, ya, orang dunia dia dikasih dulu baru terima. Nih, tapi Alkitab katakan dia terima dulu. Haleluya. Terima terus. Tapi Pak sudah 2 tahun, jangan takut, terima saja. Udah 3 tahun, jangan takut, terima saja. Kau sedang menabung. 5 tahun, jangan takut. Karena yang dikasih itu hitungan T, jadi harus agak lama. Haleluya. Haleluya. Kalau sudah dia terima, baru dikasih. Haleluya. Silakan duduk. Bawa itu. Haleluya. Jadi uang nanti di rumah. Haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita dahsyat. Jadi nggak usah takut nubuatan beberapa pendeta. Ada lagi seorang cewek, saya nggak usah sebut namanya. Wah, ngeri nubuatannya, saudara. Ada yang laki-laki cowok juga ngeri nubuatannya. Masa sukar, masa sulit. Justru bagi anak Tuhan, di masa sukar, di masa sulit, kita akan buktikan Tuhan kita hidup. Haleluya. Haleluya. 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, kita tegak berdiri. Saya tidak katakan nonton, nanti nggak enak. Tegak berdiri. Padahal kita bilang nonton, wah itu lebih luar biasa lagi, saudara. Tapi saya hanya bilang tegak berdiri. Haleluya.
Haleluya. Itu sebabnya hari ini persiapkan dirimu. Bangun pagi. Beberapa hari ini saya terus telepon orang. Tadi pagi mungkin ada 8 orang. Tak ada satupun yang nyaut. Haleluya. Dan sudah nggak nyaut, nggak telepon balik. Harusnya telepon balik. Pak Pendeta tadi telepon saya. Tapi ada beberapa orang yang namanya sama dengan jemaat di sini. Ya, khususnya ada satu orang namanya sama. Seringkali saya telepon dia salah. Saya pikir yang di sini, toto yang di sana. 5 menit kemudian dia telepon balik. Ada apa Pak? Ada pesan Tuhan kata. Salkam. Ternyata dia Naomi Surabaya. Bukan Naomi sini. Salkam, salah kamar. Iya, namanya Naomi, tapi Naomi Surabaya. Haleluya. Namanya jam 2 kan mata agak sayup-sayup begitu. Kita kadang-kadang ya nggak bisa bedakan Surabaya dengan Jakarta, sulit. Haleluya. Makanya sering orang tabrakan kalau udah sayup-sayup matanya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kita naik level rohani kita untuk menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit. Dimulai dari sekarang. Engkau bangun otot rohanimu, intim dengan Tuhan. Percayalah, engkau pasti menang. Lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Ketika saudara mau melakukan SOP ini, standar operasional ini, maka Tuhan akan membawa engkau ke level rohani yang luar biasa. Alkitab bilang, mari Yohanes 10. Alkitab bilang Yohanes 10 ayat 4. Sudah? Yohanes 10 ayat 4. Injil Yohanes 10 ayat 4. Kita baca. Haleluya. 3, 2, 1. Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Haleluya. Jadi gembala agung kita dia bukan di belakang, tapi dia di depan. Semua gembala kambing, gembala ya itu selalu di belakang. Karena dulu saya menggembalakan kambing waktu SMP sampai SMA. Haleluya. Sering saya ribut sama si Jul adik saya, karena dia malas menggembalakan. Saya yang rajin menggembalakan. Saya tahu betul bagaimana cara menggembalakan kambing. Kita jaga baik-baik itu kambing. Setelah jam 6 kita kumpulkan itu kambing. Kita bawa ke kandangnya. Kandangnya itu panggung. Jadi di bawahnya itu harus dikasih asap. Supaya apa? Supaya tidak digigit nyamuk. Dan kita kasih tembakau itu di sela-sela kukunya itu. Karena sering ada pacet di situ. Haleluya. Begitulah seorang gembala menggembalakan dombanya. Haleluya. Haleluya. Tapi ini ada yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dia menggembalakan di depan. Dan kalau kita lihat di Israel, memang gembala domba itu di depan. Suku-suku Badui di sana, suku asli sana, itu menggembalakan di depan. Karena saya pernah ke sana dan saya tahu ceritanya. Haleluya. Saudara, yang luar biasanya domba-domba ini mengikuti dia. Ini bedanya domba dengan kambing. Kalau kambing, dia harus digiring dari belakang gembalanya. Tapi kalau domba, gembalanya di depan. Haleluya. Domba-domba mengikuti gembala tadi. Kenapa mereka mengikuti? Karena mereka mengenal suaranya. Kalau kita baca terus selanjutnya, suara yang asing dia nggak mau ikuti. Haleluya. Kalau ada orang bernubuat begini akan terjadi, begini akan terjadi, silakan. Tetapi yang pasti kita menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Ngapain kita berdebat? Nggak perlu. Yang pasti kita menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudara, jadi saudara, ketika kita tingkatkan kualitas rohani kita, roh kita peka untuk mendengar suaranya. Jadi inilah yang Tuhan mau sampaikan buat kita untuk menghadapi masa sukar. Kita punya roh harus peka mendengar suara Tuhan. Sehingga kau tahu apa yang kau harus lakukan. Saudara, ini satu kisah nyata. Hari Rabu saya ditelepon oleh seorang polisi, pangkatnya AKBP. Dia katakan, tolong, opung saya lagi sakit parah, sakit keras di rumah sakit Cikini.
Tolong Pak Pendeta bisa ke sana. Saya ke sana sudah kumpul semua keluarganya. Haleluya. Bukan HKBP, AKBP. Nanti AKBP lagi tersinggung. Oh, AKBP, AKBP, Ajun Komisaris. Haleluya. Saudara, haleluya. Jadi keluarga sudah kumpul semua. Ternyata di rumah sakit Cikini itu dia sudah 5 hari kalau saya nggak salah. Terus saya katakan begini, kalian rela semua? Rela? Nanti kita apakan ya? Ayo, itu ada itoknya mama itu. Baca ya. Itu mah, itokmu mah itu. Warga Lubis mah, itokmu itu mah. Pendeta Lubis. Dengar, Tuhan Yesus, aku berdoa biar kebenaran firman-Mu bisa dia dengar, bisa dia pahami, bisa dia mengerti, sehingga semua apa yang menjadi ganjalan di hatinya boleh dilepaskan di hadirat-Mu. Karena kami percaya ketika seseorang mengaku dosanya, Allah kami setia dan adil, semerah kermiji dosa kami diputihkan seperti salju, semerah akan kesumpah dosa kami diputihkan seperti bulu domba. Dia buang jauh-jauh dosa kami seperti jauh timur dan barat, dan Yesus gak ingat-ingat lagi. Karena dia sudah menebus kami dari dosa, menebus kami dari kutuk hukum Taurat. Di dalam Yesus kami pasti selamat. Di dalam Yesus kami pasti tinggal bersama Bapa di sorga. Kami percaya Yesus Tuhan Allah Juru Selamat kami. Amin. Ini toh ya. Ini kata Yesus gini toh. Toh. Nah, soalnya saya kalau baca Alkitab kecil pakai ini toh. Nah. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku Yesus pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku Yesus datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat itu, dah. Ya? Jadi makan semua udah pakai selang lah. Iya. Jadi karena makan sudah 3 hari ini dia pakai selang ini, aku sudah meminta sama dokter supaya dipasoma di makanan yang dari ini. Kasihan, aku bilang semua udah ke ini. Dan aku juga udah minta keluarga, adik-adikku semua, udah siap tangan aman tubuh Nina tua saya yang paling besar. Ya udah pangguaran. Saya sudah minta kalau mama ini menurun ininya kesadarannya, nggak usah dibawa ke ICU, nggak usah di pompa-pompa. Kami sudah rela, nanti biar kami yang ini. Dan sebetulnya aku bilang sama dokter, kalau kondisinya memungkinkan, kami bawa pulang ke rumah. Tapi dokter bilang, jangan Inang, dokternya di sini Marga Sinurat, jangan Inang, nanti repot, kami tetap masih di sini untuk merawat Opung. Jadi aku sudah bilang nanti habis ini nanti Amang ini dicopot ini tuh. Jadi tinggal makanan yang dari ini aja. Karena dia fungsi hati, fungsi ginjal, jantung, paru-paru juga yang pasti sudah ini semua sudah di bawah 50% itu. Cuman ya itu kita nggak tahu apakah. Tapi dulu dia apa waktu Muda. Ya waktu ini cerita sejarahnya gimana? Ke kuburan-kuburan lepaskan dia dalam nama Yesus, lepaskan dia dalam nama Yesus. Lasika marala basakada, lepaskan dia dalam nama Yesus, lepaskan dia dalam nama Yesus, lepaskan dia dalam nama Yesus. Lepas. Aku berserah. Pada Yesus. Aku berserah.
Yesus, di dalam nama Yesus, kami serahkan dia dalam tangan-Mu, roh jiwa tubuhnya, karena roh jiwa tubuhnya milik-Mu Yesus. Harus Tuhan Yesus yang membawa dia, tidak boleh yang lain. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lepaskan dia, bebaskan dia, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya berakhirlah penderitaan ini, berakhirlah penderitaan ini, biar dia kembali ke tempatnya Bapa. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Nah, jadi mulak mana? Dah? Intinya saudara, nah saya bilang sudah kalian siap semua? Iya, mereka bukan minta sembuh, minta ini cepat dipanggil. Karena sudah 2 pendeta datang berkali-kali minta dipanggil, nggak dipanggil-panggil. Dan pendeta ini nggak bisa kasih tahu gimana, ya apa yang akan terjadi. Waktu saya di situ langsung, Daniel di situ, saya gini saja. Hari Minggu siap semua? Tuhan bilang hari Minggu dia mau dipanggil. Satu nongol. Umurnya kira-kira seistri saya lah ya. Mungkin dia anak paling bontot, masih muda. Tapi kurang lebih mungkin udah punya suami. Dia bilang, Pak Pendeta, hari Sabtu saja. Luar biasa saudara. Di YouTube-nya ada kan? Tapi yang Chinese mungkin gak tahu artinya, itu bahasa Batak deh. Tapi saya artikan udah sekarang ya. Bukan di YouTube, di WA kita, WA GPPS. Jadi saudara, yang satu bilang, Sabtu lah, Sabtu. Jadi semua setuju Sabtu? Setuju. Betul ya? Ya. Saya doa, saya bilang Sabtu nanti dia dipanggil Tuhan. Oke, kita pulang. Haleluya. Kita pulang. Sampai di jalan, Daniel bilang, gimana kalau nanti Sabtu nggak meninggal? Gue bilang, kau sudah lama bersamaku, tapi kau nggak mengenal aku. Haleluya. Sampai di rumah, saya berdoa pun terintimidasi. Kenapa terintimidasi? Kalau meninggalnya Rabu atau Kamis. Waktu itu saya datangnya kalau nggak salah Rabu. Jadi kalau meninggalnya Senin, gimana? Saya sudah sepakat sama mereka Sabtu. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, pas hari Sabtu jam 11, saya di miss call. Pas lagi mandi lagi, bukan miss call, apa namanya, video call. Pas lagi mau mandi, weh itu kan aku nggak tahu kalau itu video call. Weh Inang, mati dulu Inang. Untung nggak kelihatan semua ya. Mungkin bagian atas kelihatan. Tunggu dulu Inang, aku bilang. Pakai dulu aku. Pakaianlah aku kan. Ternyata saudara, lihatlah ini katanya. Lihat. Saya doakan lewat video call tadi. Saya doakan. Langsung. Udah Inang. Udah selesai itu. 1 menit lagi saya mau mandi. Dia bilang, Nunga mulak imana tuja buni Bapak. Sudah pulang dia ke rumah Bapak. Haleluya. Tidak pernah dipermalukan. Kita mendengar suaranya. Kalau Anda dekat Tuhan, nanti Anda tahu pas mau mati. Amin. Pas mau mati Anda tahu. Haleluya. Beberapa hari yang lalu saudara, saya ada debat dikit dengan istri saya. Jadi saya bilang, aduh, aku oyong. Aku bilang kan, aku oyong, aku bilang, kenapa ini? Mau jatuh, aku bilang, nggak bisa mandi karena tidur saya. Terus saya bilang gini sama dia, kau jaga anak baik-baik. Haleluya. Kau sudah tahu semua kan?
nomor-nomor yang ada kan? Aku bilang, kalau gitu panggillah anak-anak. Mana mau aku panggil orang aku tahu aku belum mati. Aku hanya mau lihat kasih sayang dia seperti apa. Ya di keroknya saya, janganlah mati kau Pak. Ya aku bukan mau mati, aku mau kasih sayang. Kadang-kadang begitu wanita, kalau kita mau mati baru dia sayang. Makanya kalau kau pria-pria tidak disayangi istrimu, ya nanti pas mau mati pasti dia sayang. Haleluya. Nah, yang penting kau bisa bersandiwara. Nah, pasti dia sayang. Jangan pergi Pak Binen, gitu nanti. Tenanglah, haleluya. Itu istilahnya begitu, suami istri itu begitu. Ya kalau masih sehat-sehat kita cuek-cuek. Kalau begitu nih, Bapak, janganlah pergi kau. Masih kecil anak kita. Gitunya itu. Haleluya. Jadi saudara, kualitas rohani kita akan dibawa Tuhan meningkat. Sehingga roh kita peka mendengar suaranya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang biasa. Haleluya. Haleluya. Dan malam kemarin saya pergi lagi ke sana. Saudara, yang luar biasanya begini. Yang luar biasanya ya, saya tadi kelewatan kesaksiannya. Jadi jam 11 kurang 15 menit sebelum dia telepon saya, video call, saya bilang di WA, Inang, saya akan ke sana karena saya kalau nggak ke sana segera saya tidak akan melihat dia lagi. Masih baru mau mandi, betul saudara. Betul, nggak bisa saya lihat dia lagi. Andai kata pun saya nggak mandi, nggak mungkin juga keburu. Orang di rumah sakit Cikini jauh. Haleluya. Saya betul-betul dengar suara dia. Dan kalau kau tanya Ibu Ida, mungkin ada 3 kali. Saya sering berkata, 3 kali mungkin ada. Keluarga dia. Ini besok jam sekian, malah jamnya saya kasih tahu. Dia pergi. Oh tapi napasnya masih hebat Pak. Oh, hidup itu bukan karena napas hebat. Hidup itu kalau Tuhan bilang hidup. Mau napasmu sekarang hebat, kalau Tuhan bilang mati. Mau napas begini, kalau Tuhan bilang hidup lagi. Jadi hidup bukan karena napas. Hidup karena Tuhan ngomong. Makanya kau butuh Tuhan supaya kau hidup. Haleluya. Tepuk tangan pun tanggung-tanggung Kak. Haleluya. Separuh cinta kau sama aku. Kalau orang cinta beneran tuh begini, ngefans. Itu ngefans namanya, haleluya. Saudara, setelah kemarin malamnya kan saya khotbah di situ. Saya pikir saya nggak dikasih khotbah. Pas saya datang udah ada yang khotbah di rumah sakit RSPAD itu, rumah sakit Angkatan Darat, kan ada rumah dukanya itu, ya. Nah, Gatot Subroto, saudara. Udah ada orang dari gereja mana itu? Yang jelas gereja nggak tepuk tangan lah. Haleluya. Saya di luar sama Daniel, diam aja, tenang aja kan. Haleluya. Keluarin itu, yang hadir banyak banget. Warga banyak, mungkin kalau 100 hampir sama di luar-luar. Datang dia, udah selesai itu khotbah pendeta, Amang, ada kata-kata yang disampaikan. Oh iya, itu yang ku nanti kan. Udah ku bilang sama Daniel di jalan, bawa GoPro, nggak dibawanya GoPro. Itulah susahnya kalau kita punya karyawan itu anak sendiri. Itu lawannya luar biasa. Kau karena anak Tuhan kau suka melawan sama Tuhan. Coba kau hamba, kau akan taat sama Tuhan. Makanya kau jangan anggar-anggar kau anak Tuhan. Kau juga hamba Tuhan. Kau yang kau anggarkan anak-anak. Tapi jangan salah, kau juga hamba. Haleluya. Jadi susah, makanya saya bilang saya mau cari yang lain. Haleluya. Ya kalau anak begitu benar, udah belum siap semua. Dia nggak mau. Haleluya. Udah gitu saudara, Bapak Ibu sekalian, sampai di sana, ini intermezzo saudara. Haleluya. Sampai di sana kita benar disuruh khotbah. Waduh, padahal saya tadi kalau kita bawa kamera, kita bawa ini, kita mantap kan begitu kan. Nah, tapi luar biasa juga kan, handphone saya kan handphone lumayan canggih kan. Jadi mau 1 jam juga khotbah nggak ada masalah dia. Ada orang baru 3 menit, nggak bisa Bang, nggak bisa, kenapa? Habis memorinya katanya. Kalau kita nggak mau 3 jam nggak habis memorinya. Haleluya. Makanya punya yang canggih. Haleluya. Nah, rohmu pun harus canggih. Iya, saudara. Jadi saya khotbah nggak lama memang, kurang lebih 17 menit, 16 menit lewat. Ya, saya akan sampaikan aja hal yang penting sudah gitu. Makan dulu, Amang, makan dulu, makan.
Setelah selesai makan, Bapak tahu yang Bapak makan apa? Bilang, daging babi. Kata dia, daging babi. Udah masuk nih dalam nama Yesus, kudus. Haleluya. Karena kalau dibilang dari awal daging babi, saya nggak mau. Nggak mungkin lah orang baunya nggak daging babi. Oh, memang nggak ada bau daging babi, saudara. Nggak tahu. Daniel nakut-nakuti apa gimana, nggak ngerti lah. Itu dia yang tahu kan. Aku nggak ngerti kan. Kan aku bisa cium daging babi atau bukan? Iya, karena udah setengah main dia bilang, ini daging babi Pak. Wah, aku tahu karakter anakku ini. Dia habis bekas makanan muntah kita pun dia mau lagi. Iya, itu artinya sampah. Siapa yang kurang? Siapa yang sisa? Sini. Makanya kan gemuk kali badannya, lihat. Haleluya. Tapi sekarang lagi diet dia, puji Tuhan, kita doakan dia. Sekarang dia nggak mau makan malam ya. Puji Tuhan, kita doakan sebulan ini kurang 10 kilo lah. Ya, kalau dia bisa sampai turun 30 apa 25, bisa masuk akpol ya. Iya, biar ada sedikit di sini seragam-seragam ya. Jangan semua seragamnya nggak jelas. Haleluya. Haleluya. Biar ada sedikit, anakku itu kan begitu kan. Haleluya. Tapi kita doakan, dia lagi diet bener, nggak mau makan malam. Nah, kemarin tuh memang belum makan. Dia sore, malam udah makan bareng saya itu kan. Pulanglah kami. Saudara, pas keluar dari rumah duka tadi, datanglah seorang wanita, kurang lebih ya kayak istri saya lah mungkin umurnya ya. Begitulah. Wah, dia peluk saya. Apa ini? Pak Pendeta, ampuni saya. Loh, ampuni apa? Ampuni saya yang minta hari Sabtu. Saya minta hari Sabtu. Lo kenapa nggak minta 15 tahun lagi seperti Heskia? Iya kan? Dia minta hari Sabtu, ya gue bilang hari Sabtu. Kan ibu yang minta Sabtu, ya man. Salah aku, berdosa aku. Jadi seolah-olah mati opung itu karena dia minta hari Sabtu gitu. Ya saya bilang udahlah, udah dipanggil Tuhan. Haleluya. Iya. Ternyata saya coba cari tahu, ternyata rupanya dia minta hari Sabtu jam 11 lewat berapa menit, meninggalnya dia datangnya udah jam 1 siang kurang lebih gitu. Jadi dia nyesal. Coba dia minta hari Minggu gitu. Pasti dia bisa lihat pas gininya. Kan begitu. Kalau kita punya orang tua enaknya meninggalnya kan pas kita lihat. Kan begitu kan? Iya pas kita baru kita kayak plongan begitu. Nah, mungkin begitu pikiran dia. Padahal mati ya mati aja kan. Sama aja mau mati kita lihat, mau enggak ya udah mati, mau bilang apa. Ya saudara, dia rangkul saya, ya saya rangkul, saya doain ya Tuhan Yesus, Engkau beri damai, Engkau beri sukacita, Engkau beri sukacita. Rangkulnya bener-bener kenceng begitu. Iya, diciumnya pipi sini. Aduh, aku takut corona aja kan. Bukan apa-apa, kalau kena corona bahaya nih kan gitu. Darah Yesus gitu aja lah. Haleluya. Iya kan? Ya kalau kita kena corona gara-gara istri kita kan itu namanya sebuah perjuangan. Tapi kalau kena corona gara-gara wanita lain kan ngeri. Betul kan? Kenapa kok kena corona gara-gara dia? Aduh, haleluya. Tapi saudara, dia memang kudus, peluknya memang sungguh-sungguh dia nangis. Luar biasa, saudara. Saudara, kalau kita ya melekat dengan Tuhan, Tuhan akan tingkatkan kualitas rohani kita. Kita tahu apa yang kita buat di masa yang akan datang. Saya sudah lakukan sesuatu untuk saya di masa yang akan datang, nggak mungkin. Haleluya. Nggak mungkin saya bisa kelaparan. Karena saya sudah buat strategi. Ya kalau Anda mau ya belajar perguruan namanya Roholin. Haleluya. Bukan Shaolin. Shaolin hancur semua nanti, lihat dah. Roholin yang menang. Nggak percaya. Perguruan Roholin ini makin hari makin hebat, makin hebat. Makanya Yesus bilang, kau akan melakukan perkara besar, lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Kalau perguruan Shaolin beda, takut disaingi, dikasih dikit, diturun, lama-lama habis. Tapi kalau Roholin, wah luar biasa. Guru besar kita, guru agung kita, dia nggak takut kita dipakai lebih hebat. Karena dia tahu kita nggak mungkin mengkhianati dia. Karena kita tidak bisa pakai nama yang lain, harus pakai nama dia. Haleluya. Sekarang bagaimana gua takut, gua kasih otoritas sama si Tanjung ini, Pak Tanjung hebat-hebatan. Oke. Terus dia pergi, sok-sokan dia atas nama Tanjung. Wah, setannya bilang, siapa lu? Misalnya atas nama Luis. Ini umpama, ya. Yesus nggak takut disaingi karena kita pakai nama dia. Amin. Haleluya.
Haleluya. Karena orang bilang, loh kalau begitu nanti bagaimana, kita lebih hebat dari Yesus? Mana bisa lebih hebat dari Yesus? Orang kita pakai nama dia. Orang kadang-kadang on gitu loh. Sering orang bilang, oh kalau gitu nanti kita lebih hebat dari dia dong. Kita nanti sombong. Mana bisa sombong? Sombong lu mau pakai nama siapa? Haleluya. Nama Freddy, mana mampan? Haleluya. Dia bilang Freddy gondrongnya beda. Haleluya. Jadi Tuhan akan tingkatkan kualitas rohani kita sampai kita bisa mendengar suara dia. Haleluya. Sehingga tahu apa yang harus kau buat ke depan. Kau selalu dituntut karena rohmu mendengar suaranya. Banyak orang-orang salah memahami tentang mendengar suara Tuhan. Ada yang berkata dia mendengar suara Tuhan audible lewat telinga. Enggak. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Kita punya roh, kita manusia roh. Dia nggak bicara lewat telinga, dia nggak bicara lewat tangan kita, lewat kaki. Dia bicara lewat roh kita. Makanya bangun rohmu. Jangan tanganmu kau bangun. Kalau tanganmu terus kau bangun, itu kau berapa duit kau beli baju tiap bulan. Apalagi kakimu kau bangun, pahamu makin besar tiap hari. Haleluya. Rohmu kau bangun, sebesar apapun rohmu, bajumu tetap cukup. Lihatlah, baju saya cukup terus. Karena roh saya yang besar, ini ya nggak besar. Asal udah besar dikit ku turunin, besar dikit ku turunin. Haleluya. Tuhan mau saudara, kita menghadapi hari esok dengan persiapan yang matang. Jangan main-main. Dan saya tidak meremehkan nubuatan-nubuatan. Dan saya tidak mau juga mengamini dan mengiyakan. Tetapi saya pun tidak meremehkan. Silahkan mereka mau bilang apa saja. Tapi saya tahu yang saya lakukan bukanlah menceritakan negatif yang akan datang, tapi yang kulakukan adalah mempersiapkan diriku untuk menghadapi masa yang akan datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena itu mari persiapkan diri kita. Saya setiap jam 2 pagi saya bangun. Saya bangun, saya doa. Saya sembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kadang-kadang saya teleponi orang-orang, tapi nggak ada yang mau angkat telepon. Haleluya. Haleluya. Mending kalau nggak angkat telepon saja, nggak telepon balik. Padahal kalau orang lain yang saya telepon salah telepon, dia telepon balik. Tadi ada telepon saya Pak ya, gitu. Oh sorry Bu, sorry Pak, salah pencet. Oh bisa salah pencet, iya salah pencet. Tadi begitu, Naomi itu Surabaya, salah pencet Pak, mungkin ada pesan Tuhan kali Pak. Ya ntar saya doa dulu ya, saya tanya Tuhan dulu ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, hari ini kamu harus persiapkan diri. Persiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Jangan ada yang murtad, jangan ada yang terkapar, jangan ada yang tergeletak. Kita tetap tegak berdiri. Jangan kau gunakan ayat-ayat tertentu. Sekalipun aku tergeletak tidak sampai terjatuh. Iya, tidak terjatuh tapi sudah berdarah. Kau tergeletak deng. Sekali aku tergeletak tidak terjatuh, betul, tapi inimu sudah lecet. Puji Tuhan kami tabrakan, tapi hidup, tapi mobilnya udah hancur. Mana lebih baik? Gak usah tabrakan dong. Betul nggak? Kalau kau dengar suara Tuhan, kau nggak tabrakan. Kau tahu, jangan jalan, kau jalan-jalan. Jangan ke Kuningan, kau nggak pergi ke Kuningan. Pergi kau, makanya kau selamat. Haleluya. Haleluya. Pulang kampung kau. Solo, makanya kau selamat. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, kau pergi juga, habis kau di jalan. Dibasmi kau sama setan itu, sama iblis itu. Ketika kau nggak taat sama Tuhan, udah, Tuhan lepas tangan. Haleluya. Haleluya. Bukan Tuhan yang menghancurkan engkau. Tuhan itu tetap mengasihi engkau. Tuhan tidak mau menghancurkan engkau, tapi Tuhan lepaskan engkau. Maka engkau tidak akan bisa melawan setan. Tapi ketika engkau taat sama Tuhan, bukan engkau yang melawan setan, tapi Tuhan berhadapan dengan setan, maka setan pasti kalah. Haleluya. Makanya orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus itu nggak bisa dirasuk setan. Haleluya. Anda mau persiapkan diri hari ini? Haleluya. Saya tahu ada harga yang harus dibayar. Dan harganya ini mahal, saya tahu. Haleluya. Jangan tidur terlalu malam. Anda jam 8, jam 9 kalau nggak terlalu penting sudah tidur. Haleluya.
supaya bisa bangun jam 3. Anda tidur jam 12 lewat, jam 1 malam, jam 1 pagi. Bagaimana Anda bisa bangun jam 4? Haleluya. Akhirnya Anda bangun jam 9. Kenapa? Karena Anda pengangguran. Seharusnya kalau udah pengangguran tahu diri. Doa. Biar banyak mujizat. Haleluya. 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 Ini malah duduk sana lihat, sana duduk lihat. Ngapain lu duduk lihat? Lebih baik nungging di hadirat Tuhan. Oh ya Rahim, Yesus. Kok gak bisa ngomong apa aja bilang Yesus manis. Mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Saya bilang sama si Murni sama suaminya ya. Waktu beberapa hari dia datang ke kantor saya ya. Kantor. Ya. Terus kemarin pun telepon mau datang. Iya. Aku bilang, kok tunggu sore nggak datang, ya udahlah saya jalan. Haleluya. Saudara, kamu suami istri, ataupun yang belum punya istri, ataupun yang nggak punya suami, ataupun suami yang berpergian kemana-mana, kau bangun hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan suami aja, istrinya pun tak kemana-mana. Lo kan banyak di sini laki-laki tak beristri. Bang Toib. Ya, itu memang karena pekerjaan. Haleluya. Karena Anda di sini bekerja. Haleluya. Anda harus cari duit, kirim duit ke kampung. Di kampung bangun rumah. Haleluya. Tapi di sini kau harus bangun hubungan. Kalau kau lengkap suami istri, anak, bangun hubungan. Kalau Anda nggak percaya, lihat aja nanti. Kita akan lihat orang-orang bertumbangan. Haleluya. Tapi orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, dia tetap tegak berdiri. Dia akan menang lebih daripada pemenang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Angkat hati. Ambil keputusan. Berulang-ulang kali saya katakan. Tidak ada lagi kekuatan kita. Uang kita tidak cukup untuk menghadapi hari esok. Untuk menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit. Bahkan emas kau 7 kilo yang kau simpan itu pun gak cukup. Haleluya. Mobil mewah-mewah pun gak cukup. Haleluya. Saudara, saya bukan bicara sama kau aja di sini. Ini bicara sama semua orang yang nanti nonton. Haleluya. Gak cukup semua. Uangmu mau berapa triliun pun gak cukup menghadapi masa-masa sukar. Engkau akan tampil menang lebih daripada pemenang jikalau engkau melekat dengan Tuhan. Haleluya. Karena uang bisa segera habis, dihabiskan oleh situasi kondisi keadaan. Tapi ketika engkau punya Tuhan, nggak bisa habis. Sekali dia berfirman ada, sekali dia berfirman ada, sekali dia berfirman ada, sekali dia berfirman ada. Kau tidak perlu cari beras. Kau lihat batu pun kalau Tuhan bilang jadi beras, dia akan jadi beras. Nggak usah harus beras. Batu pun Tuhan bisa buat jadi beras. Haleluya. Ya kalau Tuhan ngomong, jadilah jadi. Makanya engkau jangan berpikir, saya persiapkan uang, saya persiapkan ini untuk menghadapi masa-masa sukar. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi kalau benar-benar chip itu akan terjadi. Itu tidak bisa kau berbelanja kemana-mana. Tapi kau bisa di rumah datang burung gagak. Haleluya. Burung gagak datang kasih makan. Itu sudah terjadi kepada Elia. Itu sudah terjadi kepada Elia. Saudara, karena itu hari ini siapkan hatimu. Jangan main-main lagi. Intimlah dengan Yesus. Ajak istri anakmu doa. Kalau memang dengan kasih dia nggak bisa, pakailah Taurat itu dikit, ambil kopel itu. Anak saya pernah saya sita handphonenya 1 minggu. Karena nggak ada doa pribadi, saya sita handphonenya semua. Tapi mereka memang licik pintar. Mereka hasut mamanya. Untuk mamanya terus merayu-rayu supaya handphone itu diberi. Akhirnya hatiku pun jatuh. Aku kasihlah handphone itu. Haleluya. Saudara, maksud saya, anak saya rindu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Belum ada yang niru saya.
Dan saya rindu Anda pun tirulah saya. Saya tahu saya tidak sesempurna seperti yang kau pikirkan seperti Yesus, tetapi minimal dalam hubungan intim, doa dan seterusnya kau bisa tiru saya. Saudara, ada satu yang ketinggalan yang saya nggak sampaikan. Tadi saya melihat Piolina waktu nyanyi beda dengan waktu-waktu yang lalu. Saya lihat ada wajah yang sukacita tadi. Beda. Benar, beda. Saya mau omong tadi saksi lupa. Tapi Tuhan ingatkan, beda. Biasanya kalau dia berdiri depan aku gondok. Tapi tadi benar ada kemuliaan Tuhan. Iya, Tuhan mau supaya dia kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan mau supaya kembali kepada roh yang dulu, yang menyala menyambar. Banyak orang-orang katakan, apalagi orang-orang cawang, Piolina enggak seperti Piolina yang dulu. Piolina sekarang cuma hurufnya yang sama, tapi rohnya lain. Mari kembali kita semangat melayani Tuhan dan bangun hubungan intim dengan Yesus. Haleluya. Ada harga yang harus dibayar. Kalau kau bayar mahal, tentu kualitasnya bagus. Kau beli bati harga 20.000, mau kualitas bagus seperti harga 500, nggak bisa. Ya. Kau harus keluarkan uang banyak, kau dapat kualitas karena harganya mahal. Sama, kalau kau mau bangun hubungan dengan Tuhan dengan intim, ada harga yang harus dibayar. Kalau cuma 5 menit, Tuhan Yesus aku bersyukur hari ini ada makan minuman, amin. Harganya segitu. Itu cuma 10 rupiah. Haleluya. Dihargai 10 rupiah, bukan 10.000. Tapi kalau kau sungguh-sungguh bangun hubungan intim dengan dia, kau bernilai. Haleluya. Kau nggak usah takut dengan penyakit sampar, nggak usah takut dengan coronavirus, nggak usah takut dengan semuanya. Saudara, terus terang kemarin saya waktu khotbah di rumah duka RSPHD sana Gatot Subroto, saudara, saya lihat mic-nya basah, bekas beberapa orang. Saya sempat ngeri, darah Yesus saya bilang. Haleluya. Herannya sampai rumah karena saya puasa makannya di sana dikit, sampai rumah oyong. Wah, jangan-jangan kena darah Yesus saya bilang. Haleluya. Jadi obatnya hanya darah Yesus dan minum Yesus. Saudara, saya mau saksikan ada teman saya hanya kehilangan penciuman, kehilangan rasa. Dia dekat dengan saya, dukung saya setiap bulan, ada aja dukung saya. Dia baik orangnya. Saudara, dia langsung cek antigen. Pertama positif, yang kedua negatif. Dia kurang puas, PCR ternyata positif. Dia mengurung diri. Sekarang udah hampir berapa hari ya, mungkin 5 hari lagi selesai lah. Dia ngurung diri di kamar. Saudara, puji Tuhan. Padahal saudara bukan hanya penciuman hilang. Saudara, penciuman hilang, rasa hilang, uang hilang, semuanya hilang. Iya, sampai panas hilang semua, apa macam-macam. Tapi hari ini kau sehat-sehat semua. Itu sebenarnya kau nggak tahu. Itu Yesus sembuhkan kau. Di antigen toto negatif. Bukan berarti nggak kena, udah kena dulu semua sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Udah sembuh. Kalau ada di sini yang membawa virus corona, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, jangan menularkan. Sembuh, keluar kau, setan, iblis. Oh, coronavirus, pergi kau dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, mari angkat hati, roh, pikiran, dua belah tangan, menghadapkan kepada Yesus. Yang benar-benar mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Gak usah terlalu sibuk kayak Marta lah, gak usah. Haleluya. Sibuk biasa-biasa saja. Haleluya. 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 Kalau kau hanya memikirkan pekerjaanmu, maka yang ada di otakmu hanya pekerjaan. Kau tidak mungkin bisa memikirkan Kristus secara utuh. Tapi kalau kau berhenti memikirkan yang sibuk itu, kau bisa memikirkan Kristus secara utuh. Mungkin kau pikir, dari mana saya dapat duit? Kau kurang percaya. Kalau Tuhan bilang jadi, semua jadi. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Ada orang korek paret baru dapat duit. Ada orang lari sana baru dapat duit. Ada orang mangap aja nyedot dapat. Tinggal kau pilih mau nyedot apa lari sana lari sini. Haleluya. Angkat tangan. Loh, buktinya saya nggak pernah dikalahkan oleh keadaan. Saya nggak pernah dikalahkan oleh situasi kondisi. Banyak pemirsa YouTube bilang, terus pendeta berjuang, beritakan Injil, berjuang. Tapi Anda nggak kasih support. Anda justru bilang, biarin dia. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bertobatlah. Bertobat, bangun hubungan dengan Tuhan. Kau lihat mujizat nanti terjadi. Pasti. Haleluya. Uria masakara la yumi sikini kiara labas. Dahsyat luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka ambil keputusan untuk mau Tuhan melekat dengan engkau, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bukan mulai besok, tapi mulai detik ini mereka sudah memulainya. Tuhan Yesus, saya berdoa biar Tuhan memeteraikan di dalam roh mereka, sehingga mulai besok seterusnya hubungan mereka dengan Tuhan makin melekat. Bagaikan perangko dengan amplop, tidak bisa dipisah-pisahkan. Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat, angkat tanganmu, angkat tangan. Haleluya. Kalau tidak penting-penting, jangan tidur terlalu malam. Haleluya. Dan kalau selama ini kau berbisnisnya jam 12 malam, berhenti. Ngapain bisnis jam 12 malam? Kemana kau bisnis? Mana ada orang di sana? Corona yang ramai di sana. Haleluya. Kau harus latih dirimu. Karena Tuhan berkata, orang yang hidup dalam Tuhan harus tertib, harus disiplin. Haleluya. Selama saya nikah sama istri saya, jam 8, jam 9 saya sudah di rumah, jam 9 malam sudah di kamar. Hanya waktu-waktu kadang tertentu saja kalau ada pelayanan tertentu. Kalau nggak ada jam 9, nggak sampai jam 9, jam 7 malam udah. Haleluya. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Anda siap? Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengambil keputusan untuk terus melekat dengan Tuhan. Berapa mahal pun harga yang kami bayar, kami akan bayar. Sengantuk apapun, kami akan lawan. Kami akan bangun. Kami akan dahulukan Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Yesuslah segala-galanya buat kami. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin betul memang ada masa-masa sukar yang kita harus lewati. Saya tahu itu, ada masa-masa sulit. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Saya hanya percaya bahwa Tuhan beserta saya. Tuhan di pihak saya. Hanya itu saja. Itu bedanya pola pikir saya dengan pola pikir orang tertentu. Bukan saya nggak percaya. Saya percaya ada masa sukar. Sekarang saja sudah kelihatan hampir seluruh dunia mengalaminya. Tetapi lihat saya, makin banyak masa sukar, makin banyak coronavirus yang orang kena coronavirus. Lihat wajah saya makin cemerlang, makin ganteng, makin tampan, makin rapi. Haleluya. Haleluya. Orang makin compang-camping pakaiannya. Haleluya. Berantakan rumahnya, berantakan, hancur-hancuran semuanya. Tapi kita makin rapi. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus urapi tangan-tangan yang terangkat, supaya mereka betul-betul hubungan intim dengan Tuhan, sampai mereka bisa mendengar suara. Mendengar suara. Mendengar suara. Bahkan mereka tahu kalau mereka pergi berbahaya. Kalau mereka pergi akan terjadi berbahaya. Terjadi berbahaya. Mereka tahu. Saya tolak
Semua yang hadir saya tolak. Saya tidak izinkan Anda mati jatuh dari pesawat. Saya tidak izinkan Anda mati ditabrak kereta api. Saya tidak izinkan Anda mati ditabrak beca. Saya tidak izinkan Anda mati ditabrak bajai. Saya tidak izinkan Anda mati ditabrak mobil. Saya tidak izinkan Anda bawa mobil terbalik-balik. Tapi ingat, melekat dengan Tuhan. Dengar suaranya. Ini hanya saya yang bernubuat, tetapi yang melakukan kehidupan sehari-hari engkau. Tidak semua nubuatan bisa digenapi kalau engkau tidak taat. Kau harus taat supaya semua nubuatan itu digenapi. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus, sebagai gembala di tempat ini, aku yang mewakili mereka minta ampun atas kelemahan-kelemahan, kekurangan kami, dosa, kesalahan kami. Supaya kami makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh, lebih fokus lagi denganmu Yesus. Lebih mengutamakan Tuhan daripada uang, daripada harta, daripada yang lain. Dan kami tahu kalau kami punya Tuhan, gak mungkinlah kami mati kelaparan. Pasti Tuhan gembalakan kami dengan baik, dengan benar. Dan Yesus berkati semua mereka, tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya.